Lawa. Mbak Yuke nama. Ya, halo, assalamualaikum. Suzuki Gunaiki. Halo, halo. Ya, halo. Halo Mbak Yuke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Kak. Ada yang mau disampaikan? Apa ya? Pikirin dulu aja Mbak ya. Anda Muslim Kristen Mbak? Saya Katolik. Oh Katolik. Ada yang mau ditanyakan silakan. Gini, saya kan gimana ya waktu belum ketemu liftnya Bang Zuma ini, aku udah sering ke RK, ke romo-romo siapa gitu ya. Terus aku nggak dapet jawaban. Terus aku belajar sendiri, cari. Terus ada juga teman-teman yang bantu. Akhirnya gimana ya? Tadi namaku disebut. Iya, jadi perjalanan aku tuh mau sharing. Mungkin buat teman-teman yang Kristen, Katolik ataupun yang Islam juga bisa tahu. Permasalahan apa yang utama Mbak yang nggak ada terjawab oleh mereka? Itu apa soal makan babi. Oke. Jadi karena aku itu kan di keluarga Jawa ya. Jadi kami tuh nggak makan itu. Jadi kayak misal dulu itu Udah tahu satu poinnya babi, apalagi biar sekaligus diterangkan. Boleh. Babi dulu ya. Oh, mau bahas soal babi? Ya enggak, apalagi babi, apalagi selain babi keluhannya? Soal babi, terus soal Paulus. Itu aku baru tahu udah seumur gini. Terus Trinitas juga. Terus lagi. Oke, izin 3 dulu mungkin. Terlalu banyak boleh. 3 dulu. Oke, Nanti setelah silakan. itu, setelah dijelaskan baru bertanya lagi. Babi, Silakan, Paulus, Pak Trinitas, Dokter. Banyuma. Iya. Oke. Sebentar, posisi dia ini sekarang sebagai apa? Katolik, Islam? Saya Katolik. Oh ya, monggo Aki Zuma. Iya, terkait dengan babi ya. Jadi kalau orang Katolik makan babi, itu nggak apa-apa. Karena pengharaman babi itu hanya berlaku kepada 2 kelompok. Bani Israel, Bani Ismail. Dalam hal ini, Yahudi dan juga Islam. Jadi kalau orang Katolik, Protestan, atau Advent, atau apapun itu, di luar dari kelompok tadi, boleh aja, silakan aja makan babi. Karena pelarangan jangan makan babi itu hanya mengikat Bani Israel saja, tidak mengikat kepada orang di luar Bani Israel. Hanya Kristen ini yang sibuk sendiri mengikat diri mereka kepada satu hukum, tapi tidak juga ditepatin. Jadi sibuk-sibuk sendiri. Kitab datang kepada Bani Israel, hukum, aturan, ketetapan untuk Bani Israel, diambilnya, dibawa pulang ke rumah, tapi sama aja, cuma dijadikan sebagai aksesoris, pelengkap, bukan dijadikan sebagai hukum untuk ditaatin. Makanya orang Katolik itu ada di dalam bukunya, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tapi mereka peduli? Enggak. Bahkan tertulis dalam Yesaya 66, Tuhan akan datang membakar semua orang yang mengikuti pemakan babi dan pemakan tikus dan hewan-hewan yang menjijikkan. Orang Kristen peduli? Enggak juga. Kenapa mereka enggak peduli? Karena sejatinya mereka ini bukan pengikut Yesus. Kristen ini apapun sektenya adalah pengikut Paulus. Itu fakta. Makanya Paulus mengatakan, jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Makanya jangan heran kalau Katolik itu, Kristen itu masih makan babi.
Karena memang mereka ini tidak diajarkan untuk mengikuti kemudian ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Nah, lalu kemudian di 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku. Jadi orang Kristen itu ada nggak yang haram? Tak ada. Coba tunjukkan, ada nggak perintah haram di dalam Bible? Tak ada. Jangan ini, itu haram. Jangan begitu, itu haram. Nggak ada. Di agama Kristen, sekali lagi, dengan ikhlas saya berkata, tidak ada satupun yang haram dalam agama Kristen. Sama seperti komunitas sapi. Sapi, haram bagimu makan rumput. Tak ada. Sapi, haram bagimu minum alkohol. Itu tak ada. Sama. Karena mereka telah membebaskan diri mereka dari aturan-aturan Tuhan. Mana pembuktiannya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kristen bebas makan eskapator. Itu dalil. Jadi kalau di Kristen pura-pura nggak makan babi, nggak mungkin. Karena dalilnya ada. Kalau orang Kristen tidak makan babi, berarti tidak menjadikan Paulus ini sebagai teladan. Sedangkan Paulus mengatakan, jadilah teladanku. Kalian harus mengikuti teladanku, kata Paulus. Orang Kristen kalau tidak mengikuti teladan Paulus, ya bukan Kristen namanya. Saya kira begitu. Cak Ayu, silakan. Iya, makasih Bang Zuma. Apa walaupun halal ya, tapi nggak pernah itu pengen makan itu. Jadi nggak seistimewa itu sih untuk konsumsi itu. Jadi nggak mau. Jadi nggak jadikan Paulus sebagai panutan. Aku nggak tahu Paulus itu siapa dulu. Sama, aku juga nggak tahu. Jadi baru tahu itu kan kemarin sibuk kerja. Jadi ini udah resign tuh. Jadi punya waktu luang banyak di rumah kan. Anggaplah baru sebulan 2 bulan lah baru di rumah. Terus aku belajar baca Alkitab. Aku nyari-nyari tahu karena ada debat di akun Katolik, di akun Protestan. Debat di situ tentang aku protes di situ. Kenapa sih kita itu masih makan babi? Kita kan harusnya enggak dong. Kakekku aja nggak ngajarin kami makan babi gitu. Terus, Mbak, kamu ini bukan orang Kristen, katanya gitu. Nah, kaget aku. Aku cari semua ayatnya. Terus aku cari tahu yang ada Petrus, ada penglihatan apa yang mimpinya dikasih semua makanan, sembelilah dan makanlah, itu di ayat apa itu ya. Terus sama di Kisah Para Rasul itu sama siapa yang mau disembeli? Petrus bukan, jadi dia tuh dapat mimpi kalau Petrus mau disembeli? Bukan. Jadi dia dapat penglihatan, dapat mimpi, katanya makanlah dan sembelilah, katanya. Oh tidak Tuhan, ini kan haram, katanya gitu. Terus diulang lagi, ternyata itu bukan tentang makanan, tapi mereka artiin itu. Oh, itu cerita Lukas itu. Oh iya, Lukas. Nah, terus ada lagi yang di Markus sama Matius. Itu aku sampai nge-DM Romo siapa ya, orang Medan itu. Terus katanya karena di Markus jelasin demikianlah Yesus menyatakan makanan halal, sedangkan di Matius nggak ada itu. Jadi menurut aku di Markus itu ayat selipan. Jadi aku protes di situ. Terus katanya kita ini bukan orang Yahudi, katanya gitu. Wah, aku langsung kaget kan. Ya, kan harusnya kita ngikutin Yesus, aku bilang gitu. Ya, karena kita bukan orang Yahudi, kayak sunat juga. Itu tradisi, kalau dilakuin bukan karena iman. Loh, gimana keluargaku sunat semua loh, aku bilang kayak gitu kan. Terus, jadi aku tuh aku nih bukan orang Katolik, katanya gitu. Kamu tuh bukan orang Katolik gak kayak kamu, katanya gitu. Jadi aku ngerasa beda. Gimana? Apa aku yang jarang ke gereja karena sibuk kerja, atau karena aku yang bodoh amat dulu itu,
Apa mungkin karena sekarang baru dikasih tahu, buat nyari tahu ini loh gitu. Terus udah selama sebulan 2 bulan ini baru ketemu sama live-nya Bang Zuma ini, baru lewat di akunku. Jadi misal aku ada ngeganjal, aku nggak tahu, aku lagi nyari yang ayat ini nih, tau Bang Zuma lewat sama kawan-kawan Bang Zuma ini, aku dapet tuh jawaban. Aku mikir secara logika kan, masuk akal nggak itu. Terus aku juga nanya teman-teman yang muslim gitu juga kan, oh iya ya gitu ya, ternyata aku tuh beda sendiri di antara mereka ternyata selama ini. Aku pikir aku tuh udah baik-baik aja jadi orang Katolik, ternyata aku nggak tahu Trinitas, tanda salib itu salah satu bentuk Tritunggal itu, kayak gitu. Jadi ngerasa gimana gitu. Ini loh dek, Ya, kalau mau jadi pengikut Yesus itu nggak bisa. Saya nggak bisa, kamu pun nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus itu mengaku, memproklamirkan dirinya sendiri. Aku diutus hanya kepada orang yang sesat dari umat Israel. Jadi kayak mana kita mau ikut jadi pengikutnya? Nggak bisa kita. Nggak bisa. Karena dia mengaku diutus hanya untuk orang Israel. Itu pun dari kalangan yang sesat aja. Coba baca di Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada orang yang sesat dari umat Israel. Lalu kita lalu orang-orang di luar Israel kok ada mengaku sebagai pengikut, seperti Katolik misalnya. Kok ada? Kan Yesus mengaku hanya untuk domba dari umat Israel saja. Jawabannya ada di dalam pengakuan Yesus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa tanda-tanda buahnya? 1, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Siapapun di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, itu semua adalah buah-buah dari pengajaran nabi palsu, alias serigala nyamar domba, alias non-Yahudi nyamar Yahudi. Nah sekarang, itu ada nggak di dalam Bible Bang Zuma? Ada. Di mana tertuang itu? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Sampai-sampai Yesus mengusir orang yang memanggil dirinya Tuhan. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bayangkan itu, seorang Romo, levelnya sudah sangat tinggi, sampai dia mampu bermujizat, mengusir setan, bahkan meramal pun sudah bisa. Tapi apa kata Yesus? Kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah sekarang saya ingin tanya nih, kepada adik saya ini, yang sedikit berkumis halus. Kutanya sama saudara, apakah Anda memanggil Yesus Tuhan? Enggak Bang. Enggak manggil, tapi manggilnya paman, bukan? Yesus aja, ya Yesus gitu. Enggak menganggapnya Tuhan? Enggak. Jadi selama ini menuhankan siapa? Ya Allah, Tuhan. Aku siapa Tuhan yang adik ini sembah? Tuhannya Yesus. Berarti Yesusnya bukan Tuhan kan? Iya. Nah, berarti bukan Katolik. Ya itu Bang. Ya udah,
kalau sudah tidak kemudian menuhankan Yesus, menuhankan Tuhannya Yesus, itu berarti sudah selangkah menuju kepada Islam. Itu tanda-tanda itu. Jadi kalau ada orang yang ngaku Kristen, ngaku Katolik, ngaku Protestan, tidak mentuhankan Yesus, berarti mereka sudah selangkah menuju Islam. Tinggal selangkah lagi. Apa itu? Ketika mereka menyadari bahwa Yesus diutus bukan untuk non-Yahudi, tetapi Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Lalu kemana kakinya harus berpijak? Menjadi pengikut Yesus tak bisa. Menjadi orang Buddha nggak mau. Menjadi orang Hindu nggak mau. Kemana dia harus pergi supaya dia semakin cinta kepada Tuhannya Yesus dan sayang kepada Yesus? Satu-satunya jalan hanyalah ke Islam. Silakan kirim KTP-nya ke Dinda Ardiansyah. Siap. Siap, Bunda. Ya, Bang. Ya dong, kalau di Islam coba. Kata Yesus dalam Yohanes 16, apabila penolong itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kami umat Islam nih, 24 jam coba menatar P3, P4 pada saudara-saudara Kristen. Yesus tidak diludahin, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak ditombak, Yesus tidak ditelanjangin, Yesus tidak dibunuh, tidak digantung di atas pohon. Kami perjuangkan itu sampai kepada titik darah penghabisan pun kami akan memperjuangkan. Yesus bukan manusia terkutuk, tetapi Yesus adalah manusia suci yang tidak layak diperlakukan seperti maling ayam. Tapi orang Kristen, oh tidak bisa, Yesus harus terkutuk dong. Untuk apa? Karena dosa-dosa orang mencuri, membunuh, memperkosa, merampok, dan seterusnya harus ditanggung sama Yesus. Makanya dia harus terkutuk, kata mereka. Tapi Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, apabila penolong itu datang, apabila penghibur itu datang, apabila Roh Kudus itu datang, dia akan memuliakan aku. Dan hanya ada di umat Islam saja item-item itu. Memuliakan, mensucikan, menghapuskan orang-orang kafir dari ajarannya, lalu mengatakan bahwa beliau diangkat ke langit oleh pencipta langit dan bumi yang menyayanginya. Itu hanya ada di Islam. Dia akan memuliakan aku. Berarti Islam dong. Hanya di Islam dong. Jadi kalau saudari ini cinta kepada kebenaran, ingin diselamatkan, kemudian maka yuk, mari kita sama-sama. Sama-sama kemana? Ke masjid. Kita ibadah kepada Allah dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Allah. Selesai. Sekarang kalau Anda masih Katolik, ke gereja, siapa yang perintahkan? Merasulkan Paulus, siapa yang perintahkan? Tak ada. Coba, ada yang memerintahkan menjadi Katolik? Tak ada. Yesus tak mengenal Katolik. Yesus hanya mengenal Islam. Di mana Yesus mengenal Islam? Fakta. Dia mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 27, aku tinggalkan Islam kepada kalian. Islam. Yesus meninggalkan Islam. Gimana dong? Gak meninggalkan Katolik, meninggalkan Islam dia. Shalom, shalom, ereno dalam bahasa Yunani. Islam adalah agama yang diajarkan dan ditinggalkan kemudian oleh Yesus. Aku tinggalkan shalom, aku tinggalkan salamah, Islam untuk kalian semua. Jadi kalau adik ini mau masuk surga, mau masuk ke Jannah, mau masuk ke Paradiso Firdaus, yuk genggam tanganku, kita menuju ke masjid, sujud pada. Jangan Ahi Sugi, beliau ini anak saya. Nah, gitu. Silakan adik ini renungkan baik-baik. Kalau di Islam itu semua aspek ibadah ada aturannya, aspek bertuhan ada aturannya, semua aspek di dalam Islam itu ada aturan mainnya. Sedangkan Yesus mengatakan apabila ia datang, dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran, keadilan,
dan penginsapan dunia akan dosa. Saya kira begitu, silakan. Terus ini soal Paulus ya Bang Zuma. Saya Iya. baru tahu kalau Paulus itu kayak saya tuh sering dengar kayak Romo khotbah kalau baca Injil itu surat Paulus ke jemaat gitu kan. Tapi aku baru tahu kalau Paulus itu rasul, terus ternyata dia yang untuk buat agama Kristen di luar Yahudi, di luar Israel. Betul. Itu poinnya. Itu aku langsung shock sih pas tahu itu, karena ada teman kan nanya, coba cari Paulus, tahu nggak? Katanya orang bilang ajaran Paulus katanya gitu. Cari, tahu, walah ternyata ini toh selama ini aku nggak tahu. Karena kan nggak pernah disuruh buka Alkitab. Karena kalau di Katolik kan harus Romo yang menafsirkan itu, kita cuma mendengar aja kayak itu. Ya, habis itu minta perpuluhan dia kan? Enggak Iya dong. perpuluhan, enggak perpuluhan Enggak. di Katolik. Tapi apa? Enggak ada. Aku Persembahan kasih. Persembahan Aku kasih. sebenarnya di keluarga aku ada yang biarawati, Bang, sama Romo juga ada. Tapi kayaknya kalau Adinda siapa namanya ini? Panggilannya siapa? Amir, bukan? Yuki. Yusuf? Saya Ardi Gurunda. Adinda Ardi. Ardiansa saya. Bukan. Gak nanya. Yang anak gadis ini yang saya tanya. Namanya siapa? Mbak Biar Yuki, saya Mbak doakan. Yuki. Namanya siapa, Dek? Siapa? Mbak Abdurrahman. Yuki namanya. Mbak Yuki. Aku enggak, itu nama panggilan, nama aslinya Cecilia. Oh, Cecilia Rantang Popo. Wah, bagus sekali namanya. Cecilia Rantang Popo. Mantap namanya nih. Jadi gini, ada nggak Bible di situ? Ya, ada. Coba buka Matius 23 nomor 15. Dua, 3, 15. Iya. Udah. Celakalah Bacakan. kamu. Iya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Oke. Saya ulang ya. Ya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. 1. Tapi Paulus di dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7 dia mengaku sebagai ahli Taurat dan bahkan mengaku tidak bercacat dalam mengajarkan hukum Taurat. 1. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku dari keturunan Benyamin, orang Farisi. 2. Celakalah engkau wahai orang munafik. Coba adik ini baca 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21. Apa kata Paulus? Terhadap orang Yahudi, aku mengaku orang Yahudi. Meskipun aku bukan orang Yahudi, boleh diartikan begitu karena dia kelahiran Roma. Supaya aku memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, aku ngaku-ngaku sebagai penganut Taurat. Meskipun aku tidak taat kepada hukum Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang yang taat kepada hukum Taurat. Munafik. Orang Yahudi ngaku Yahudi, orang Roma ngaku Roma, orang hukum Taurat ngaku Taurat. Itu orang munafik. 1 Korintus 9 20 sampai 21 terpenuhi. Engkau menjelajahi, engkau menyeberangi lautan. Kisah Para Rasul 27 nomor 1 nomor 2 dan nomor 20 dan seterusnya.
Di situ Paulus diceritakan kemudian menyeberangi lautan. Ke pelabuhan satu sampai ke pelabuhan yang lain. Ke pelabuhan yang satu pindah lagi ke pelabuhan yang lain. Engkau menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 nomor 1 dan seterusnya. Paulus mendatangi beberapa daratan termasuk daratan Arab. Terpenuhi. Engkau mentobatkan orang. Damarius dan juga Dionysius di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 16 sampai nomor 34, Paulus mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutnya. Terpenuhi. Nah, permasalahannya sekarang adalah, celakalah engkau wahai ahli Torah, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan seorang saja, dan ketika dia bertobat, kau jadikan dia sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya kemudian, siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi, siapa orang munafik yang meninggalkan Yerusalem, mengajak non-Yahudi menjadi pengikutnya di luar daripada agama Yahudi? Agama apa itu yang dibentuk oleh orang Farisi di luar Yahudi? Boleh dijawab? Ya bang, itu Paulus. Agama apa yang dibentuk Paulus di luar agama Yahudi? Oh, Kristen. Alhamdulillahirabbil alamin. Permasalahan dan pertanyaannya sekarang, apakah adik ini mau jadi orang neraka? Enggak lah. La haula wala quwata illa billah. Kalau begitu, besok pagi Ya. mandi besar, mandi junub, ya, habis itu mandi besar, mandi junub, belajar wudhu, lalu bersyahadat. Habis itu kirim fotonya dong ke saya, karena pasti pakai hijab kan, pakai jilbab. Begitu cantiknya ciptaan Allah, masya Allah. Tindar Diansa cemburu dia, mantap kali. Kalau pakai hijab itu aku malah udah sering. Allahu Akbar, masya Allah. Antek cerdas, sudah kepalanya Pantas cerdas, Iya, benar-benar. terus apa kan sering lihat temen kan kalau pakai jilbab suka kipas-kipas atau apa. Memang panas, tapi lama-lama enggak kok, adem itu. Terus tuh enggak. Nyaman, teduh, merasa aman kan? Benar kan? Terus muka juga enggak enggak gosong. Nggak usah atau pakai apa. tinker, iya betul. Iya. Luki, ya. Luki, akulah alfa dan omegamu. Ya, jadi gitu. Jadi Kisah Para Rasul Matius 23:15, endingnya di mana? Endingnya di data nomor 36. Apa kata Yesus? Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Angkatan berarti orang yang sesama dengan Yesus. Yang sama dengan Yesus adalah Paulus. Meninggalkan, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Itu. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, inilah Paulus, tokoh dari sekte Nasarios alias Kristen. Berarti agama yang didirikan adalah betul yang adik tadi katakan, agama Kristen. Maka kalau adik ini nggak mau masuk neraka, segera tinggalkan agama tersebut. Saya kira dari saya cukup sementara. Nanti kalau misalnya mau syahadat tinggal hubungi saya. Kalau mau sunat nanti hubungi Dinda Fandi. Kalau nanti butuh teman ke Alpamidi, ya hubungi Pandi aja. Iya. Sama satu lagi yang Apa tuh? soal Trinitas Tritunggal itu. Jadi aku enggak lagi pakai tanda salib karena aku ngerasa berarti selama ini kalau pakai tanda salib itu menuhankan Yesus gitu. Karena kan itu atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu kan itu di situ semua. Ya, karena salib itu sebenarnya kalau kita jujur, salib itu adalah hadiah dari iblis.
Terus Bang Iya, iya gimana? kan kalau nonton film yang tentang Yesus itu kan udah dari dulu ya, dari kecil bahkan masih inget ya. Nah, kemarin-kemarin ini aku nonton Nabi Muhammad yang versi baru yang 2015, yang Messenger of God itu. Terus baru aku tonton yang versi lama yang 1976 itu, yang The Message itu. Nah, itu aku balancekan sama yang di Yesus ya. Misal kayak aku kan jadi pengen tahu, karena kalau di Islam kan itu diganti sama Yudas Iskariot. Terus kayak misal bahkan kata-kata Paskah aja aku baru tahu ternyata Paskah itu udah ada di Perjanjian Lama. Itu tentang hari kurban. Yahudi. Itu apa ya, aku kadang ngerasa bodoh atau aku yang nggak tahu atau gimana, tapi aku ngerasa lega karena aku tahu. Terus jadi kan posisi Yesus disalib itu ternyata hari Paskah. Jadi kan malam Paskah itu kan Yesus dengan muridnya makan bersama kan. Terus kalau di versi yang di film Yesusnya itu Yesusnya kan ditangkap kan. Tapi kalau di film yang aku juga nonton di Nabi Isa, versi Nabi Isa ini, di Nabi Isa itu Yesusnya udah diangkat dan si Yudas datang menggantikan itu. Dan itu kemarin aku juga nonton live-nya Bang Zuma sampai subuh aku nonton kok, tentang yang kain lenan itu loh, yang ada seorang anak muda Markus 14 ayat 52. Itu sama penglihatan Yohanes di surat Wahyu itu, yang dia lihat di Pulau Patmos ada seorang anak muda berkain lenan katanya gitu, tapi dia tuh nggak sebutkan bahwa itu Yesus. Kenapa nggak langsung sebut aja bahwa saya melihat Yesus begitu? Kenapa harus jadi aku membayangkan kan apa kata Yohanes di Wahyu. Nah, soal Perjanjian Baru juga aku udah nyari tahu, kayak di Markus, Lukas, bahkan sampai ke Wahyu itu belum tentu valid kalau itu orang yang kayak Rasul Yohanes yang nulis gitu. Bukan, ternyata bukan. Ya kan Bang Suma? Iya betul. Ya, jadi itulah, kalau misal aku nggak tahu jawaban, nanti Bang Zuma, live-nya Bang Zuma lewat tuh, terus ngasih jawaban. Aku Keren, Masya Allah. Iya, bahkan sebelum aku tahu ada Bang Zuma sama yang lain live ini, aku udah maksudnya tuh udah kemana-mana, tapi enggak ke Islam. Aku masih mengarungi di Kristen sama Katolik ini. Pasti dapatnya yang hancur kan? Iya, aku shock loh. Aku tahu mau itu. Jujur aja, selama ini kayak teman-teman aku yang Kristen itu, Sil, ini ada ini loh katanya. Misal kayak hari Natal gitu kan suka bertandang kan ke rumah temen. Ada daging katanya. Oh, aku nggak makan. Oh, kenapa nggak makan katanya? Oh, nggak apa-apa, aku bilang. Emang kenapa? Kan walaupun nggak haram di kita, nggak makan juga nggak apa-apa, aku bilang gitu. Oh iya, udah maaf ya sih katanya. Kok minta maaf, aku bilang gitu. Aslinya cerewet juga nih perempuan ini. Tadi lemah lembut, sekarang udah kelihatan cerewetnya nih. Lanjut. Orang cerdas yang kayak gitu. Tunggu. Usianya berapa emang deh? 62? Masa sih? Enggak. udah berumur. Berapa? 62? Enggak, aku 91. 91? 33. 33, Masya Allah. Pandai. Siap Gurunda. Siap Gurunda.
Siap. Gimana Gurunda? KUA menunggu. Oh, saya udah punya istri Gurunda. Gimana? Siapa yang bilang situ? Enak aja. Kirain Ardi gitu. Bercanda ya, bercanda. Iya, iya. Terus apa? Jadi gimana? Jadi rencananya gimana ini? Ya, jadi Yuk, syahadat yuk. aku pengen banget. Aku udah mikir itu, Alhamdulillah. udah. Jadi selama sebenarnya kalau kenal Islam itu udah dari kecil ya, karena kan tetanggaan sama guru ngaji, suka lihat teman-teman ngaji gitu, baca Iqra itu aja, jadilah kalau huruf hijaiyah itu. Terus kayak sekolah juga di SD negeri kan, bahkan dulu sering ikut pelajaran dan saya dapat 100 terus dulu, 10 dulu, belum 100. Menurut aku mudah loh belajar ini, tapi aku nggak pernah ikut sholat, kan nggak dibolehin. Terus jadi kayak kalau ke Islam kan keluarga juga ada yang Islam kan, gabung kan, ada Pak D, ada yang Islam. Jadi keluarga Iya, itu campur. Jadi kalau menurut aku, apalagi udah dewasa kayak ini, itu sudah pilihan jalan sendiri sih. Iya. Jadi gimana nih? Ya. Syahadat kita? Katanya besok. Kok besok? Tadi kata Bang Roma. Tadi bercanda, sekarang aja. Bang Handi. Ya, Seperti biasa, tugas KTP. ya udah dikirim KTP-nya dulu aja, Dek. Oh, difotoin aja. Ya difotoin ke HP saya. Di DM ya. Kalau DM ke sebaiknya sih nomor WA biar nanti komunikasinya lancar ke sekretaris. Oh, ini. Ditulis aja dulu nomornya. Berapa, Bang? Ya, dicatat aja dulu nomor teleponnya. Bisa? Iya. Bisa. 0813 Iya. ditambah 9233 tambah 7800. 00 ini Bang Handi ya. Ya, Ya ada nomor satunya lagi Bang Handi kalau nggak aktif yang itu. aktif itu. Jadi kirim KTP-nya, saya tunggu ya. 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 Mbak Silsilia bisa open cam nanti ya. Apa? Open cam. Oh, saya Untuk kapan syahadat sekarang? harus open cam. Oh, waktu syahadat. Oh iya. Ya, oke. Ini saya lihat tadi saudaraku sekalian baru 350 viewer ya, follower. Tolong didukung, di follow supaya bisa open cam, karena untuk open cam harus 1000 follower. Ustadz, kalau ada penutup kepala nanti pakai seperti Adalah kan biasa berjilbab. Iya, siap. Saya ada. Sekarang udah nggak 1000 lagi Pak D, 300 udah bisa buka live dia. Di sini belum bisa ya, di sini belum bisa diundang. Teman-teman bantu di follow ya, di sini belum bisa diundang untuk open cam. Teman-teman di follow, semua bantu follow. Ya, untuk saudara-saudaraku sekalian, mohon didukung channel Bible Berjalan, karena channel Sugi Reaction sedang terkena pelanggaran. Mungkin untuk beberapa hari sampai banding diterima itu belum bisa live, maka saya sekarang fokus live-nya di Bible Berjalan. Mohon didukung baik yang ada di channelnya Bang Zuma, Bang Handi maupun yang di Bang Ardiansah ya. Tinggalkan aja channelnya Bang Ardiansah, pindah ke Bible Berjalan. Terima kasih. Oke.
Iya, sekaligus saya promosi juga teman-teman sekalian yang Suruh ada pindah di Anggi, suruh pindah itu viewernya ke Bibil Berjalan. teman-teman yang ada di channel Cekip 15. Ini channel Dinda Ardiansa, kita promosikan. Nama channelnya Bang Ardi Official. Tolong ya di subscribe, sebab kalau tidak di subscribe kita nggak bisa komen di sana. Salahnya dia itu di sini. Makasih Gurunda. Makasih Gurunda semua. Silakan, makasih. silakan. Bang Ardi Official dan Sugi Bibil Kristologi. Berjalan, Bibil Berjalan. Oh, Bibel berjalan. Bibel apa bibir sih? Bibir berjalan. Bibir. Oke, ini sudah bisa open cam ya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Masya Allah. Ya, izin Udah berapa lama ngikutin ini? Ngikutin debat-debat kayak gini udah berapa lama? Baru Bang Zuma. Baru. 2 bulan tadi katanya. Hampir 2 bulan lah. Pokoknya di bulan akhir bulan kemarin sama awal bulan ini baru denger Bang Zuma itu. Tapi selalu dapat jawaban. Terus saya catat kan, saya cari. Nanti saya cari tahu lagi. Apa nyari di Google juga kan, kita harus pintar loh, jangan cuman lihat di Wikipedia gitu. Betul. Karena saya kan suka baca, saya tahu. Terus kayak kata Bang Zuma, kata teman-teman lain juga kan, Alkitab itu kan dari bahasa Ibrani lalu ke Yunani, lalu baru diterjemahkan lagi gitu kan. Ya, betul. Itu juga. Jadi tadi pada saya saat baru tahu. Ya. pada saat saya tadi diskusi meminta Yesus 100% Tuhan tapi dia nete, itu dengar? Saya dengar dari kemarin. Yang tadi barusan di sini. Saya bilang yang dengan teman itu. Kristen. Iya, iya. Dia mengatakan Yesus 100% Tuhan, tapi Yesus nete. Dengar nggak tadi tuh? Iya, sama siapa tadi? Siapa tadi itu? Iya. Itu ya. Bagaimana perasaannya mendengarkan saya ngomong kayak gitu tadi? Perasaan saya dengar Yesus menyusui gitu. Yesus nyusu, Dibilangnya bukan menyusui. 100% Tuhan. Oh, ya. Dibilangnya Yesus 100% Tuhan tapi nete. Iya, aku udah sering itu sebenarnya. Banyak dari kalangan, apalagi Protestan sih. Iya. Iya. Bisa. Izin Bang Zuma, izin ya. KTP-nya sudah dikirim? Oh, belum. Ya, langsung ke Bang Handi aja tadi WhatsApp-nya. Ke Bang Ardi aja langsung. Di sini Ardian sekretaris. boleh lewat Bang Handi juga boleh tadi nomornya. Oh iya, bisa. Maaf Bang. Ya Besok, kalau lewat saya nanti administrasinya agak besok aja bisa nggak? Ini nggak bisa. bercanda. Gimana? Ya udah, DM? yang penting sekarang open cam aja dulu. Open cam. Ya, Iya dong, kan kita mau syahadat. untuk syahadat Gimana open dong? cam. Sekarang nggak bisa. Iyalah. Iya. Udah Ayo. bisa. Kenapa- Tuh udah kenapa aku nunggu undang besok? kameranya. Aku belum pakai itu. Nanti dulu. Siap-siap dulu. Ya udah pakai Ya dulu. udah siap-siap. Jangan nunggu besok Mbak, kalau untuk kebaikan itu jangan ditunda walaupun 1 menit, karena kita tidak tahu nyawa kita, apakah kita bisa menjamin besok kita masih hidup, kan tidak. Nah, seandainya ya ini naudzubillah min dzalik ya, kita mati malam ini tapi belum bersyahadat, akibatnya kan neraka kekal. Ngeri enggak? Kita Nah, juga kan yang bisa berdosa. syahadat kan. Ustadz Sugi ya, kita juga kena ya. Enggak lah, Itu- kita kan sudah mengajak. Kecuali siap. kalau ada orang musyahadat kita tolak, ya kan? Nah, baru kita kena. Tapi kalau kita justru mengajak untuk syahadat, dia mau atau tidak, kita nggak kena dosanya. Kalau mau dapat pahala, nggak mau ya no problem. Nggak ada yang menjamin kakaknya bangun habis tidur nanti malam tuh.
Tidak, dia ambil mukena dulu, ambil jilbab dulu. Tapi dipastikan dulu. Alhamdulillah. Tapi dipastikan dulu apa benar-benar dia Katolik. Itu intinya minta. Iya, kirim fotonya dulu aja. Foto KTP-nya dulu gimana? Afi cek VT-nya, dia ada buat VT di gereja juga. Tapi Ngomong dulu ya, ada Pi, ya. identitasnya. Iya. Silakan. Ya, dipastikan saja itu yang penting, jangan sampai kita kena prank, kita menjadi sasaran asal sahadatkan orang, jangan sampai dia muslim lah gitu ya. Dia perlu jadi Kalau identitas ada dulu. kalau ada PT-nya di gereja, terus buka kamera ternyata mirip mukanya sama, ya udah, berarti Kristen. Benar nggak? Bisa juga sebagai referensi tuh. Bang Ardi kemarin mualaf yang dari Amerika tuh menanyakan sertifikatnya udah dijadiin belum? Itu sudah diproses Pak Desuki sama Bang Jibril karena beliau punya format yang Inggris tuh. Oh, Jadi oke. kalau untuk teman-teman yang berbahasa Inggris ke Bang Jibril tuh gitu, Pak Desuki. Siap. Kemarin saya kasih nomornya Bang Ardian, saya udah ngubungin. Sudah Pak De, sudah. Ya, Sampun. Yang itu yang dari Aceh semalam kemarin 2 orang Bang Ardi udah dihubungi, saya kasih nomornya kan. Dari Aceh. Loh, kapan tuh Bang Handi? Udah saya kasih nomornya. Belum. Pak dibaca ya. Firman. Saya kasih aja ya, dihubungi ya, Pak Bakri ya. Pak Bakri, istrinya Pak sama Bakri. anaknya kan? Pak Bakri Aceh itu anak buahnya. Itu sudah dengan KTP-nya Bang Handi. Iya, minta lagi aja, saya dikasih agak buram. Jadi telepon Oke. Pak Bakri, Oke, yang 2 siap. orang antara ada 2 orang saya sebut namanya aja. Oke. Otnil Febrianto Harepa sama Adrianto Lauli. Minta aja sama Pak Bakri. Udah kirim nomornya Orang ke minyak Pak. berarti. Sip. Bang Siap, Handi siap. ini siapa? Laskar Kristus. Di mana Itu sekarang kabarnya? ada kemarin terakhir dihubungi saya ada di Nusa Dua Bali. Terus saya telepon yang teman kita yang ada di Bali, suruh ketemu dulu. Dia katanya mau nyantri di Bali. Jadi Api Bali udah respon dulu. Iya, lagi di Bali sekarang. Saya Jadi dia pantau dulu. tinggalkan Timur Leste. Iya, enggak, dari NTT ke Bali. Oh. Ya, Karena menurut dia, pas dia syahadat itu keluarganya banyak yang mendengarkan. Ini dia hijrah ke Bali. Makanya benar apa enggaknya, ya Api Bali bergerak untuk ketemu dia dulu benar apa enggak. Jadi masih dalam tahap menuju A1 dulu sebelum kita aksi lebih jauh. Kira-kira gitu. Ya, di monitor Bang Handi karena ada titipan orang untuk beliau semalam kan? Iya. Teman-teman. Ini Di monitor aja dulu. terakhir dia WA ke saya nih, rencana sekarang mau tinggal di pesantren di Kupang Bang. Cuma sekarang cari aman saja, karena waktu saya syahadat semalam, itu ternyata disaksikan orang sekampung. Akhirnya saya bilang, saya dibilangi menghujat Yesus, menghujat Kristen gitu. Itu alasannya. Bang Andi, Jadi- KTP nale bami. Belum. Silsilia. Mana suaramu? Iya. Oh, udah. Tapi udah. Masya Allah. Biuh, tifule. Bisa, nggak bisa kirim WA dulu KTP-nya Mbak? Di HP ini bisa kembali. Dia tuh Bisa, ke WA bisa walaupun di TikTok, tapi sebentar aja ya. Nanti kepental kalau kelamaan. Dipoto, kirim cukuplah itu waktunya itu. Tunggu. Kalau terpental naik kembali aja. Biasanya terpental itu. Ya, untuk teman-teman sekalian juga, Masya Allah luar biasa, terima kasih 2,1 M likes-nya.
Di follow ya teman-teman ya akun narasumber kita di atas. Masya Allah guru-guru kita disupport selalu. Insya Allah apa yang guru-guru kita ini usahakan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini ada yang nanya ke saya, Pak D, YouTube Pak D kok nggak live? Ya, yang Sugi Reaction itu lagi kena pelanggaran, kena hukuman. Jadi saya sekarang live di Bible Berjalan. Cari Bible Berjalan, itu ada foto saya di situ. Langsung di subscribe dan ditonton. Nah, begitu. Ya, izin Ustadz Sugi, ini kebetulan ada bro kita juga dari Katolik ya, dari Juno. Mungkin silakan menyaksikan prosesi syahadat Mbak Cecilia. Masya Allah, luar biasa Hajah Pandi. Aja. Aja. Siap, Ustazah Ardiansa siap. Ini ada yang nanya lagi, nama YouTube-nya apa? Izin. Bible Berjalan. Boleh Bible bicara bentar? Berjalan. Silakan Daeng, silakan. Oke. Jadi provinsi Sumatera Selatan. Ternyata wong kita agama Katolik. Deal. Sudah ada. Baik. Udah sampai ya berarti informasinya ya. Oke. Siap. Oke. Ya gimana? Silakan. Bang Zuma. Bro Cecilia silakan open cam. Mute-nya dibuka. Ya udah. Ya, silakan open cam. Bismillah. Masya Allah. Belum Bang Ardi. belum sorry. Gimana? Beautiful. Aku undang ya. Iya, iya. Coba open cam, terima. Mau taruh aja situ. Udah diterima? Udah. Itu belum terbuka kameranya. Belum disimpan itu. Coba itu. Iya, Simpan iya. warna merahnya. Ya ulang. Tekan simpan ya. Nanti bisa diputar kameranya juga. Bang Ardi, saya udah kirim nomornya ke Bang Ardi ya. KTP-nya, Bang Adi? Ya, sorry. Nanti sekalian sama tanda tangannya biar menyatu. Habis ini. Oke. Bisa nggak? Coba diundang. Oke. Bentar, 5 detik. Kalau nggak bisa, biasanya itu turun dulu baru naik kembali biasanya. Coba itu sudah undang. Udah simpan. Udah? Tulisannya gimana? Simpan aja, suruh pilih filter. Nah, terus? Udah, simpan aja, udah. Udah simpan, nggak ada. Oke, coba Keluar turun dulu apa? baru naik kembali. Keluar dulu. Ya, Turun keluar dulu. Turun dulu ya. Pelan-pelan. Ini Awas follow dulu akun jatuh. saya. Follow dulu akun saya, jangan sampai tidak didapat. Oke. Udah. Oke, turun dulu baru naik kembali coba. Keluar aplikasi sekalian dulu. Hidayahnya Allah itu luar biasa. Aduh. Iya. Bang, Ini Bang kayaknya tidak lama lagi Bang De Julia ini akan nyusul ini. Beliau ini juga kayaknya sudah mikir-mikir nih. Halo, ini udah naik lagi orangnya. Ini juga. Oke, coba bisa open cam mandiri atau diundang. Coba itu kuundang. Bisa nggak? Nah, Bang Yusuf. Waduh, ada Yesusnya di bawah. Di belakang. Benar ya, masih ada foto itu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa punya orang tua. Coba itu. jangan goyang-goyang biar diambil fotonya, Kak.
Oke. Ada tuh Bang Zuma. Oh, sorry. Ternyata termute. Pikir tidak termute. Oke, kita langsung syahadat ya. Oke, baik. Tenangkan hati dan pikiran. Ikhlas. Tak ada paksaan. Ikutin saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Masya Allah. Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Selamat ya. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. iya. Jadi gimana dengan kedua orang tua setelah tahu nantinya adik sudah bersyahadat dan menjadi seorang muslimah? Kira-kira apa reaksi mereka? Kalau keluarga besar yang lain pasti nerima ya, karena kan ada yang muslim kan. Kalau yang lain ya kalau orang tua aku Ada yang pastor kan? ya itu biarawati tante, Tante, saudaranya ayah, ibu. ibu. Ya, 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 ya. Aktivis gereja banyak. Ya tante ada juga, aku aja yang nggak aktif. Oh gitu. Karena bertolak belakang dengan rasio, iya kan ya? Iya, Oke, oke, oke. Di rumah ini tinggal sama siapa? aku sendiri. Oh sendiri. Iya, Iya, ya. Oke. Kita mempersaksikan lagi ya. Ikuti saya ya. ya. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Makasih Bang. Subhanallah. Bang Zuma, Ya, sama-sama. Bang Zuma Ya, izin. saya berharap nanti bisa jadi aktif di barisan apologet juga ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga Oke. bisa bantu. Amin, amin. Siap. Gimana Pak Andi, Dinda? Ya itu ada foto di belakangnya Cecilia itu. Ya, Kenapa nggak ya? apa-apa. Enggak suka aku tengok. Ya kalau memang Iya, itu iya. nanti Mbak Cynthia di rumah sendiri itu diturunkan aja. Iya. Ya Mbak ya, turunkan Iya. aja, simpan baik-baik, nggak perlu diinjak-injak, nggak perlu dibakar, Iya. turunkan aja. Sekarang aja saya minta berdiri sejenak, turunkan, nggak apa-apa. Biar kelihatan di video. Oh iya. Masya Allah. Pak Bom jangan nangis dong. Gimana sih? Allah Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Nggak bisa, nggak bisa. Awas jatuh, awas jatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Udah simpan baik-baik. Simpan. Allahu Akbar. Ini bukan settingan ya. Nanti dikira settingan. Allahu Akbar. Ya udah, akhir didoakan adik kita ini. Mudah-mudahan istiqomah. Silakan. Oke.
Masya Allah, saudaraku sekalian, kita hari demi hari, setiap saat Allah pilih kita untuk menjadi saksi saudara-saudara kita menerima hidayah. Subhanallah. Kemarin 3 orang sekaligus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Malam ini tidak disangka, ya, ternyata ada juga yang ingin disyahadatkan, yaitu Mbak Silsilia. Untuk itu saudaraku sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita juga berdoa untuk Mbak Silsilia, untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita semuanya. Doa kita insya Allah malam ini dikabulkan oleh Allah karena diaminkan oleh seorang mu'alafah, ya, orang yang baru masuk Islam itu, dia itu kembali fitrah, bersih dari segala dosa. Dosa-dosa di masa lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dosa yang ada sangkut pautnya dengan orang lain, contohnya utang. Itu walaupun Anda sudah mualaf, utang tetap harus dibayar. Islam tidak mengajarkan ketidakadilan. Kalau sudah mualaf utangnya lunas, tidak ada seperti itu. Mau Anda ustadz, mau Anda mualaf, mau Anda haji sekalipun, punya utang harus dibayar. Bahkan Rasulullah punya utang dibayar. Nah, selain dosa-dosa itu Allah ampuni, bersih semua. Sedangkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan sebelum Islam, Allah tetap hitung. Nah, itu hebatnya di dalam Islam. Dosa dihapus, amal baiknya tetap dihitung. Nah, karena Anda baru saja mualaf, ya, mohon diaminkan doa kita, karena aminnya Anda sama saja menyetujui apa yang saya ucapkan, dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Baik saudaraku, sebelum kita berdoa, terlebih dahulu kita istighfar kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tamim taksirona, ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa amsuhu indal hisab. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah mengizinkan kami menjadi saksi atas syahadatnya saudari kami Silsilia, ya Allah ya Rabb, yang tadinya menyekutukan Engkau dengan hamba-Mu, malam ini mengakui Engkau Tuhannya yang berhak disembah, dan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Mu yang mulia, ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah tempat kami memuja dan tempat kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Rabb, aku bersyukur kepadamu ya Allah, Engkau telah menetapkan iman di dada kami ya Allah. Engkau menjadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau menjadikan kami orang-orang yang selalu peduli dengan agamamu ya Allah, walaupun belum maksimal ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kekalkanlah iman di dada kami ya Allah, di dada saudari kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, beri hidayah juga orang tuanya saudari kami Silsilia, ibunya
adik-adiknya, saudara-saudaranya ya Allah, agar tidak menjadi penghuni neraka-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pemberi rezeki, ringankanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesusahan ekonomi ya Allah. Amin. Ya Allah yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang bercoba dengan penyakit ya Allah, yang sedang berbaring di rumah sakit ya Allah, yang sedang berbaring di rumahnya ya Allah, sembuhkanlah mereka semua ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak kami, istri kami, anak-anak kami, muslimin, muslimat semuanya ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob, jadikanlah selalu lisan-lisan kami yang menyebarkan agama-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan lisan-lisan kami asbab terjadinya maksiat ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya azab-Mu ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob, segala doa aku panjatkan kepadamu ya Allah. Rabbana la tu'ahidna inasina aw ahtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana ighfir lana li wal ikhwanina wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'a min wa awatina ka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian telah berdoa bersama kami semua. Semoga apa yang kita munajatkan, apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Adik Selamat Silsilia, datang Ukti. timnya udah bisa ditutup, Dek. Ya. Ya, biar santai Untuk duduknya. fikih wanita mohon Uni Rifa untuk menjelaskan. Ya, jadi untuk Sisilia, Masya Allah, selamat datang Ukti. Bentar dulu. Salah pencet mungkin beliau tadi mau tutup cam tapi yang kepencet mungkin keluar mungkin. Jambak lagi aja. Ya. Jadi setelah menjadi seorang muslimah itu, setelah balik kemudian berakal, yang dilembutkan hatinya, seperti Ukti ini mu'alaf ya, yang paling wajib dilakukan itu melaksanakan rukun Islam dulu. Tadi sudah dilaksanakan rukun Islam yang pertama, yaitu bersyahadat. Kemudian Ukti wajib menjalankan sholat 5 waktu. Terkait tentang sholat ini, Ukti harus belajar secara sistematis, pelan-pelan kepada orang yang memiliki kaidah keilmuan dalam ranah fikih. Belajar kepada wanita, cari ustazah di sana. Kemudian semampunya saja dulu. Mungkin kalau belum bisa melafazkan ayat-ayat, gunakan catatan-catatan boleh. Kemudian yang kedua itu Ukti ketika nanti memiliki sebagian harta diperintahkan oleh Allah untuk berzakat. Zakat ini nanti Ukti akan diajarkan sama alim ulama yang tempat Ukti nanti berada, bisa dicari ya, ditemui ulama-ulama setempat. Kemudian nanti berpuasa dan juga haji. Dan Ukti harus tahu bahwa kita punya rukun iman, percaya kepada Allah dan Rasulullah, para malaikat, kitab-kitab Allah, hari akhir, qada dan qadar. Itu adalah bagian rukun-rukun, ibarat rumah itu adalah pondasinya. Nah, kemudian setelah melaksanakan semua rukun Islam, semampu Ukti wajib mempelajari cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran ini dimulai dengan mengenal huruf-huruf hijaiyah ya, dan itu adalah membaca huruf hijaiyah saja dalam rangka belajar itu mendapatkan banyak sekali kebaikan. Setelah ini Ukti akan cari nanti ustazah di sana terdekat. Setelah nanti mungkin melafazkan kembali syahadat dengan dokumen nanti ya,
harus tahu pemerintahan setempat seperti RT RW untuk memvalidasi bahwa ukti telah memiliki keyakinan sebagai seorang muslimah, sehingga nanti muslim dan muslimah setempat di lingkungan ukti bisa melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang muslim dan muslimah kepada ukti, karena sebagai mualaf itu termasuk salah satu orang yang berhak mendapatkan sebagian harta dari umat Islam. Nah, kemudian ukti setelah melaksanakan rukun Islam, menekankan rukun iman, kemudian harus memakai pakaian syar'i, ya, gunakan jilbab, gunakan pakaian yang tertutup, yang longgar, yang tidak mengundang syahwat. Kemudian jangan pernah mencoba pakaian yang menyerupai laki-laki, itu diharamkan dalam Islam. Nah, kemudian dalam Islam juga ukti nanti kalau seandainya punya keluarga, menikah, harus mendidik putra-putri sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kemudian kita ada perbedaan fikih kita dengan pria, yaitu kita ini datang bulan, dimana kalau kita datang bulan kita tidak boleh menyentuh Al-Quran dan juga tidak boleh melaksanakan sholat. Maka kita diajarkan cara bersuci, taharah. Habis ini ukti harus mandi besar juga, mandi wajib istilahnya, untuk membersihkan, mensucikan secara jasmani, ya. Jadi ukti nanti belajar fikih wanita, yaitu bagaimana cara bersuci setelah junub, datang bulan, berhadas besar, hadas kecil, bagaimana cara mensucikannya supaya nanti bisa sholat. Nah, jadi ukti kalau seandainya nanti kesulitan dengan semua ini, belajar pelan-pelan, kami siap menemani ukti untuk belajar sampai selesai. Boleh DM saya langsung, boleh kepada pihak APII. Kalau saya insya Allah, kalau yang DM adalah teman-teman mu'alaf yang ingin tahu tuntunan cara menjadi muslimah yang dasar, insya Allah saya akan selalu standby, nomor handphone saya selalu standby gitu. Mungkin itu dulu ukti yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting adalah saat ini Anti adalah wanita yang sangat beruntung. Kenapa? Saat ini, detik ini, seluruh kekhilafan, dosa, kesyirikan yang pernah terjadi seumur hidup sampai detik ini, Anti dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena itu dalilnya jelas, ya. Allah mengatakan bahwa orang-orang yang berislam kemudian menjalankan keislamannya dengan baik, maka dosa-dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Uni sampaikan terkait nanti implementasi ibadah. Boleh belajar dengan ustazah setempat atau dengan saya juga boleh. Begitu, saudariku. Kalau masalah nanti sertifikat itu koordinasi dengan APII boleh, bisa DM Bang Handi, bisa DM Uni gitu. Nah, mungkin itu dulu. Ada pertanyaan nggak mungkin terkait fikih wanita yang saat ini harus cepat-cepat mau dilakukan? Mungkin silakan. Makasih Uni Rifah. Nanti saya apa namanya? Ya, kalau saya ada. Boleh nanti di DM ya. Nanti kita lewat WhatsApp. Namanya mau pakai nama itu atau mau menggunakan nama muslimah atau gimana? Nggak apa-apa ya, Gan. Nggak apa-apa, kalau sebenarnya mau pakai nama itu juga tidak masalah, kan tidak ada unsur kecuali misalkannya di dalam nama ukti itu, ini pilihan ya, kalau di dalam nama itu ada unsur syiriknya, seperti misal namanya Abdul Uzza gitu, itu kan tidak boleh. Kalau mau berganti juga boleh. Nama-nama Islam itu banyak yang merupakan doa. Jadi hak seorang anak itu mendapatkan nama terbaik dari orang tuanya. Salah satunya berupa doa, misalkannya seperti Al-Furqan, atau misalkannya ada namanya Zaid, atau apalah namanya ya, kayak ya banyak nama-nama yang ada yang namanya nabi-nabi juga ada. Kalau perempuan itu ada yang mengikuti nama istri-istri baginda, atau nama-nama yang memiliki makna indah di dalam Islam. Tapi terserah, saya tidak mau memaksakan gitu. Tapi kalau bisa jangan Maria Magdalena ya. Iya, Uni. Gitu, itu nama lain saya soalnya. Oh. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Enggak bercanda. Ada yang mau menambahkan yang lain, silakan dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak, Dek? Iya, ini. Ya, Kalau boleh. Kalau mualaf ganti nama, itu katanya potong kambing ya? Apa nggak benar? Itu
nggak ada sih kewajiban untuk potong kambing. Kalau mualaf, yang penting kalau laki-laki yang jelas pasti potong kulub lah. Tapi kalau wanita tidak wajib potong kambing. Cuman dalam Islam itu ada satu syariat, di mana syariat ini adalah apa namanya, seorang orang tua memotong kambing untuk melepaskan sifat kebinatangan anaknya gitu kan. Namanya itu bukan untuk ganti nama. Gak ada istilah ganti nama tuh potong kambing gitu. Saya nggak tahu kalau tempat lain potong babi ya. Kalau kasih nama ya, nggak ada Iya. kewajiban seperti itu. Iya, berarti nggak apa-apa ya. Ya, Itu ada anu bagus tuh dari bawah. nggak apa-apa dek. Putus-putus ini Rifa. Itu ada usulan bagus di bawah itu, Silsilia Az-Zahra. Oh, keren juga tuh. Iya, aku baca-baca itu ada yang Hafiza, apa tadi, Siti Hafiza Sisilia. itu harus hafiz Quran itu. Jangan. Oh, Nah, Az-Zahra itu bagus tuh. Itu doa Aisyah Aulia, doa deh. Maria, Bisa doa lagi. Sisilia Putus-putus ini Azhar. suaranya, putus-putus. Tanya emang bagian jangan. Putus-putus suaranya. Ya. Ini Rifa Oke, putus-putus. Halo, Honi. Lanjut. Nah, itu gimana Gimana, tuh masih namanya? putus-putus? Silsilia Az-Zahra bagus tuh. Iya, nanti Az-Zahra itu adalah gelar dari apa nama putri baginda Rasulullah, Fatimah Az-Zahra gitu. Iya, Uni. Oke. Sekarang Silsilia udah bekerja apa? Belum? Untuk sekarang belum. Ya udah teman-teman yang ingin berbagi kepada para mualaf ya. Para mualaf emang itu kan kewajiban kita semua. Yang ingin berbagi silakan Ya mu'alafah kita. ya, mualaf kita silakan ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Itu dari kami Bang Ardiansa, saya udah ngasih nomornya. Nanti kalau ada Bang Ardiansa menghubungi Ade, silakan nanti kirim ulang KTP-nya yang bagus posisinya, terus tanda tangan di atas kertas putih HPS yang bersih supaya segera dibuat sertifikat mualafnya gitu. Bang Ardi, saya udah kirim nomornya ya Bang. Siap. Nanti saya ini namanya Dek siapa sih? Sisilia ya? Iya, Di Sisilia. Sisilia ya. Ini kan Ya Masya Allah. kata yang di bawah Iya, Dek. ini katanya mandi apa itu tadi? Mandi wajib, Oh, iya. mandi besar, mandi apa? Jadi ada namanya setelah menjadi mu'alafah, itu namanya mandi wajib, mandi besar namanya, mandi besar. Mandi wajib, mandi bersuci, menghilangkan kenajisan gitu. Bukan menghilangkan keinginan daging ya, nggak ada begitu-begituan ya. Karena keinginan itu adalah natur, tapi menghilangkan kenajisan ketika menjadi kafir. Dengan mandi tersebut ya insya Allah menjadi fitrahnya kembali suci seperti sebagaimana waktu dilahirkan begitu. Jadi niatnya nanti gampang. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya nanti boleh menggunakan bahasa Indonesia gitu. Tapi dengan nanti ada kok tuntunannya, nanti DM Uni aja nanti pelan-pelan nanti begitu. Nah, Ada itu, pertanyaan lain adikku? ya udahlah, nanti DM Uni aja, lebih enak kan kalau privat. Siap. Iya. Kalau mau belajar membaca Al-Quran boleh, nanti Uni arahkan ke guru-guru yang kompeten, nanti via Zoom boleh. Dan Uni punya apa namanya saudari yang bisa mengajarkan para mualaf membaca Al-Quran free.
seumur hidup sampai selesai. Iya Uni. Ada 2 orang yang insya Allah bisa ngajarin Ukti membaca Al-Quran. Pertama, Ade Uni sendiri itu lulusan UIN, dia mengajarkan ilmu tajwid juga. Yang kedua ada sister namanya Kak Sarah yang bisa mengajarkan cara membaca Al-Quran juga. Insya Allah nanti temu DM aja Uni nanti. Iya baik Uni. Gitu. Ini gimana? Iya, teman-teman masih dibuka ya, dibuka untuk teman-teman yang ingin berbagi rezekinya, boleh lewat gift-giftan atau boleh lewat transfer ke rekening yang sudah disampaikan Bang Hadi Selebes. Tapi lebih baik ke rekening aja ya, biar nggak banyak potongannya kan. Kalau potongan di TikTok ini banyak banget ya, gitu. Nomor rekeningnya saya sebutkan Bang Handi sekali lagi. Bang Handi itu ada yang minta di bawah, pelan-pelan Bang Handi nomornya. 401 minta nomor rekening diulang. 401 ditambah 3000 tambah 171 tambah 73. Bank BTN Makassar Mualaf Center Indonesia atas nama itu. Sila sekarang posisi Palembang apa di mana? Aku di Palembang. Oh Palembang, oke sip. Ulang lagi. Palembang pokoknya. Diulang lagi ya. 401 ditambah 3000. 3000 artinya 3000 ditambah 171 ditambah 73. Atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Bank BTN. Bukti TM-nya dikirim ke saya dulu untuk administrasi. Makasih.